Di episode sebelumnya nampak Samc memeriksa ulang rankingnya. Dan tentu saja saat ini dia telah menjadi hunter rank S ke-10 di Korea. Mengetahui hal itu, ketua serikat hunter pun meminta Samc untuk bergabung di serikat. Dan apabila Jinwoo masuk ke salah satu guild besar, maka keseimbangan 5 guild besar akan terganggu. Mendengar tawaran itu, Jinwoo pun menolak karena dirinya ingin bertarung di dungeon tingkat atas. Setelah itu, karena Jinwoo penasaran dengan dungeon peringkat A, jadi dia pun masuk ke bagian penambangan terguil. Dan saat ia menyelinap ke ruangan bos, tak disangka ia dipergoki Chae-in. Melihat Chae-in tiba-tiba ada di belakangnya, Jinwoo pun beralasan jika ia tersesat sampai ke tempat ini. Mendengar hal itu, Chae-in pun mintanya untuk pergi karena ini merupakan ruangan bos. Jinwoo pun merasa jika Chae-in bukanlah orang biasa karena ia baru menyadari keberadaannya saat berbicara. Chae-in juga nampak terkejut karena ia sempat melihat Samc mengeluarkan senjata. Namun sekarang entah mengapa ia tak melihatnya. Mendengar Jinwoo minta maaf, Chae-in pun meminta Jinwoo untuk tidak mengusir bos karena rekan-rekan tim penambang akan menjadi korban. Dan saat Jinwoo akan pergi, hal ini pun terjadi. Matte. Nampak Chae-in terkejut karena ia tak mencium bau dari tubuh Samc. Ia pun menanyakan apakah Jinwoo benar-benar seorang hunter. Dan saat melihat kartu namanya, Chae-in pun merasa sungkan dan ia langsung minta Samc untuk berhati-hati karena dungeon ini sangat luas. Setelah Jinwoo pergi, Chae-in pun berpikir jika dia tak bau mungkin karena peringkatnya rendah, dan melainkan dia sangat harum. Setelah itu, di saat ketua tim penambang mendengar Jinwoo bertemu dengan hunter Cha, ia pun berkata jika Jinwoo sangat hoki karena bertemu primadona dari Guild Hunter. Ia juga memberitahukan jika Chae-in selalu mengorbankan jam istirahat untuk patroli dan melindungi mereka semua dari bos. Mendengar hal itu, Jinwoo pun mengetahui mengapa dia sebelumnya berada di ruangan bos. Ketua tim penambang kembali memberitahukan jika Hunter Cha tak tahan dan bau para hunter. Oleh karena itu, dia selalu menutup hidungnya dengan menggunakan sapu tangan. Namun saat mendengar hal itu, Jinwoo merasa heran dengan reaksi Hunter Cha yang tadi. Ia pun berpikir apakah tubuhnya tak memiliki bau khas hunter. Dan kalau tidak salah, Baruka juga mengatakan hal yang serupa. Karena alasan itu, Jinwoo pun berpikir jika ini terjadi karena ia seorang pemain. Setelah itu, nampak ketua tim penambang memberikan gaji kepada Jinwoo. Ia pun berkata jika pekerjaan hari ini cepat selesai berkat keberadaan Samc. Dan karena dia sangat berbakat, jadi ketua tim penambang pun ingin merekrut Samc untuk bekerja di tempatnya. Namun Jinwoo menolak karena ia datang hanya untuk mengisi waktu luang. Mendengar hal itu, ia pun kembali mengajak Jinwoo untuk datang satu hari lagi. Diketahui jika besok ada 2 raid peringkat A dan C. Mendengar hal itu, Jinwoo pun menanyakan apakah Guild Hunter akan melakukan raid. Ketua tim penambang pun membenarkannya. Namun yang datang besok hanya unit penyerang 2. Diketahui jika Guild Hunter adalah satu-satunya guild dengan 2 unit yang mampu menyelesaikan gate peringkat A. Karena pemeriksaan ulang peringkatnya masih lusa, jadi Jinwoo pun menerimanya. Mendengar hal itu, ketua tim penambang pun merasa senang dan bahkan ia akan menggandakan upahnya. Di sisi lain, nampak Chae-in meminta seseorang untuk menyelidiki Sung Jinwoo. Namun ia merasa terkejut karena Choi Jong-in juga menanyakan hal yang sama. Tak hanya itu, bahkan saat ini informasi perihal Sung Jinwoo telah dikunci. Dan baru kali ini mereka melihat serikat mengunci informasi soal hunter berperingkat rendah. Setelah itu, nampak Chae-in masih memikirkan masalah ini. Mulai dari perilaku Jinwoo di dalam dungeon, perintah penyelidikan Choi Jong-in, serta sikap yang diambil serikat. Hal ini membuat Chae-in merasa jika pasti ada sesuatu yang penting. これまでいろんなハンターに会ってきたけど、いい匂いがしたのはあの人が初めて。 Keesokan harinya nampak Jinwoo kembali datang. Namun saat melihat mereka menyambut kedatangannya, Jinwoo pun nampak terkejut karena mengingat kenangannya waktu dulu saat disambut Pak Song, Pak Kim dan Nona Joe. Setelah itu para penambang pun nampak senang karena keberadaan Jinwoo membuat pekerjaan ini cepat selesai. Ketua penambang pun tak menyerah untuk merekrut Jinwoo, bahkan ia akan mengupahnya 5 kali lipat. Sayangnya Jinwoo lagi-lagi menolak tawaran itu. Tak lama kemudian nampak hunter peringkat A yang bernama
Son Kyun datang menemui mereka. Ternyata dia ingin meminjam satu orang dari tim penambang untuk membawa barang dari unit penyerang. Dia meminta hal ini karena porter mereka berhalangan hadir. Sayangnya mereka semua enggan menerima tawaran itu meski mendapatkan kompensasi. Hal ini terjadi karena mereka semua tak ingin mengambil risiko. Terlebih lagi mereka merupakan hunter berperingkat rendah. Namun sesaat kemudian, melihat Jinwoo akan ikut, mereka pun memperingatinya karena di dalam sana ada monster berperingkat tinggi. Mendengar itu, Jinwoo pun beralasan jika nyalinya cukup besar. Setelah berkenalan, mereka pun akan berangkat ke dalam dungeon. Meski gate ini lebih besar dari sebelumnya, namun jumlah mananya lebih sedikit dari kemarin. Ki-hon kemudian menenangkan Jinwoo karena jika tingkat bahayanya tinggi, mereka tak ingin mengirim unit penyerangan dua. Melihat tim penyerang ini, Jinwoo pun mengetahui jika ada 6 orang peringkat A dan 3 orang peringkat B. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam dungeon. Setelah masuk ke sana, sang MC pun merasa meski gelombang mananya lebih sedikit dari kemarin, namun entah kenapa yang merasakan hawa bahaya seperti saat di Red Gate. Melihat Jinwoo merasa tegang, Han Semi pun menenangkannya dan berkata jika semua hunter di sini merupakan orang-orang kuat dan selama Jinwoo tak sembarangan bergerak, maka dia tak akan diserang oleh monster. Di sisi lain, Ki-hon merasa jika ia menyelesaikan raid ini maka ia secara resmi menjadi ketua sebuah unit. Meski tak setara presiden dan wakil presiden Guild, namun ia adalah hunter peringkat A dan ia yakin bisa menyelesaikan raid ini. Tak lama kemudian nampak mereka bersiap karena merasakan hawa keberadaan monster. Melihat mereka membentuk formasi tanpa diperintah, Jinwoo pun merasa terkejut dan ternyata monster yang menyerang mereka saat ini bernama Jakal. Karena monster itu cukup lemah, jadi mereka pun bisa mengatasinya dengan mudah. Namun mereka merasa heran mengapa monster ini berada di dungeon peringkat A. Dan ternyata Jakal itu merupakan monster peringkat C, dan seharusnya mereka sudah diburu sampai habis. Dan saat Jinwoo meriksa mayat monster itu, dia menemukan sebuah kalung. Hal itu pun membuat Jinwoo berkata jika sepertinya para Jakal ini mempunyai majikan. Tak lama kemudian nampak mereka dibuat terkejut saat melihat monster High Orc. Melihat hal ini, Jinwoo pun sadar mengapa dari tadi ia mempunyai firasat buruk. Setelah memberikan serangan pembuka kepada Ki-hon, nampak para orc bersiap untuk menyerang. Meski tank dari unit penyerang mengeluarkan skill tahun, namun sayangnya skill itu tak mempan, dan mereka langsung melompat untuk mengincar barisan belakang. Melihat hal ini, para hunter pun berusaha mati-matian untuk melawan mereka. Sayangnya karena daya tahan High Orc sangat tinggi, mereka pun merasa kesulitan melawan mereka. Melihat hal ini, Ki-hon pun meminta mereka untuk membuat kelompok sebanyak 3 orang dan menyuruh mereka untuk berpencar. Ia juga merasa jika High Orc satu ekornya setara peringkat A, dan masalahnya jumlah mereka sangatlah banyak, dan monster seperti ini tak akan bisa diatasi oleh hunter peringkat B ke bawah. Setelah Han Semi menyembuhkan salah satu rekannya, nampak seekor monster akan menyerangnya dari belakang. Karena tak bisa berbuat apa-apa, Han Semi pun hanya bisa pasrah. Namun sesaat kemudian, dan ternyata yang menolongnya ialah sang MC. Han Semi sama sekali tak menyadari hal ini karena Jinwoo mengeluarkan skill kamuflase. Melihat monster itu tiba-tiba tumbang, jelas saja membuat Han Semi bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tak hanya menolong Han Semi, Jinwoo juga melumpuhkan semua monster secara diam-diam agar mereka bisa menghabisinya dengan mudah. Dan sebenarnya Jinwoo sebagai orang luar tak ingin ikut campur dalam masalah ini. Namun meski begitu, ia tak bisa diam saja. Dan berkat Jinwoo mereka pun berhasil mengalahkan semua High Orc tersebut. Setelah itu Ki-hon dan yang lainnya pun sadar jika gerakan orc itu tiba-tiba melambat. Pada awalnya ia merasa hal ini adalah perbuatan Gina. Namun tentu saja Gina membantah karena ia hanya bisa menggunakan sihir penyerang. Dan ternyata salah satu dari mereka menyadari jika yang menolong unit penyerang ini ialah Jinwoo. Dan orang yang menyadari itu bernama Libora. Ia mengetahui hal ini karena dia menggunakan magic caster
yang mampu mendeteksi skill kamuflase. Namun meski begitu dia telah membantunya. Oleh karena itu ia akan tutup mata atas kejadian ini. Setelah itu mereka pun menyarankan agar ketua Kihon membatalkan misi ini. Karena jika dilanjutkan maka mereka akan dalam bahaya. Meski mereka tahu ketua pasti kecewa karena baru saja ditunjuk menjadi ketua. Melihat situasi ini, Genoa pun merasa jika dia tak ingin menyerah. Namun jika Kihon ketua yang bijak, maka dia pasti akan mundur. Dan ternyata Kihon pada akhirnya memutuskan untuk mundur. Sayangnya saat mereka akan kembali, gate tertutup oleh pelindung tingkat tinggi. Libora bisa melepaskannya namun ia membutuhkan waktu. Namun tak lama kemudian mereka nampak terkejut karena merasakan gelombang mana yang sangat kuat. Melihat hal ini Genoa pun merasa heran mengapa mereka tak merasakannya saat berada di luar gate. Tak lama kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Melihat salah satu monster itu maju, Kihon tanpa pikir panjang juga melakukan hal yang sama. Ia juga meminta mereka untuk jangan bergerak karena mereka semua akan mati jika melawan. Setelah mereka berdua saling berhadapan, hal ini pun terjadi. Mendengar itu Kihon pun menanyakan apakah Kargalgan yang menutup pintu keluarnya. Dia pun membenarkannya dan berkata jika Kargalgan merupakan saman agung kebanggaan kaum orc. Dia juga dengan pedenya berkata jika Kargalgan merupakan makhluk paling kuat yang berada di dungeon ini. Dia pun meminta mereka memilih mau dibunuh oleh pasukannya atau pergi menemuinya. Mendengar itu Kihon pun memutuskan akan menemui Kargalgan. Setelah itu Kihon pun berkata kepada Jinwo jika mereka akan langsung menyerang saat bosnya muncul nanti. Dan apapun hasilnya, dia akan teralihkan dan kehilangan kendali atas pelindung. Dan saat itu ia pun minta Jinwo pergi keluar untuk menghubungi unit penyerang utama. Meski Jinwo menganggap jika mereka cari mati, namun Kihon tetap teguh karena misi mereka bukan keluar hidup-hidup melainkan untuk menutup gate. Hansemi juga mempunyai permintaan kepada Jinwo. Ia mempunyai wasiat pendek dan meminta Jinwo menyerahkan ini kepada keluarganya. Hansemi melakukan hal ini karena mereka harus pergi menuntaskan tugas. Berbeda dengan Jinwo yang kebetulan menjadi porter, ia pun memintanya untuk hidup dan keluar dari tempat ini. Melihat situasi buntu seperti ini, membuat sang MC mengingat kejadian dungeon Gando waktu itu. Jinwo pun akan membawanya, namun ia berharap hal buruk tak akan terjadi. Di luar dungeon, nampak Chaein mencari keberadaan Jinwo. Dan saat mendengar Jinwo berada di dalam dungeon dan menjadi porter, jelas saja membuat Chaein merasa terkejut. Di lain sisi nampak mereka menemui Kargalgan.